Selamat pagi, shalom, damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini dengan sukacita mari kita menikmati sabda Tuhan. Meskipun dalam kondisi yang terbatas, tapi kita percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa ada bagi kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau menikmati sabda Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami masing-masing, jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing saat ini dalam persekutuan bersama dengan keluarga. Firman Tuhan menjadi bagian kami, menolong kami dalam menghadapi situasi yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah kesabaran Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan. Ini adalah minggu terakhir sebelum kita masuk dalam Jumat Agung dan Hari Paskah minggu depan. Merupakan satu momen yang begitu berharga menjadi bagian kita di momen-momen Paskah ini untuk kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan, kembali kita merenungkan bahwa Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar telah memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Dan dalam kesempatan ini pula kita tidak kebetulan juga diperhadapkan pada situasi yang luar biasa, yaitu wabah virus corona yang mengganggu, yang menghancurkan, yang membuat dunia ini porak-poranda. Nah, saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi. Itu sebabnya kita harus menemukan, kita harus melihat apa yang Tuhan kehendaki untuk kita pahami, untuk kita mengerti melalui peristiwa Paskah yang kita peringati tahun ini, dan juga kondisi dunia, kondisi bangsa yang sekarang kita hadapi bersama-sama. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kesabaran Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan. Ketika dia didakwa dengan berbagai macam tuduhan kepadanya, apa yang ia perlihatkan? Yesus hanya diam. Ketika Yesus dihadapkan pada tuntutan, pada hinaan, pada kedengkian yang ditunjukkan oleh para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Tapi Yesus hanya diam. Ayat 14 katakan, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Pilatus pun sangat heran, kenapa orang ini diam saja? Kenapa Yesus diam ketika tuduhan-tuduhan diberikan kepadanya, diperhadapkan kepadanya? Semua orang berkata-kata tentang kejahatan-kejahatan yang mereka anggap Yesus lakukan itu, tetapi Yesus hanya diam, tidak berkata sepatah kata pun. Apa yang kita bisa lihat dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kesiapan dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi penderitaan yang begitu besar. Dia tidak cengeng, dia tidak mencari-cari pembelaan, dia tidak mencari-cari solusi jalan keluar apapun, tapi dia menerima, dia diam. Apa yang kita pelajari pada bagian ini? Mengapa Yesus diam? Yesus diam bukan berarti dia tidak punya kuasa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dia Tuhan, dia Allah. Dia tentu punya kemampuan, punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Tapi kenapa dia diam? Kenapa dia begitu menunjukkan kedewasaan, kesabaran yang luar biasa? Yang pertama kita pelajari pada bagian ini adalah mengapa Yesus diam. Yesus memahami apa yang sedang ia kerjakan. Yesus tahu tujuan dari penderitaannya. Yang pertama kita pahami dari hal ini adalah Yesus memahami betul tujuan kehidupannya, tujuan penderitaannya. Apa yang menjadi tujuan dari kenapa Yesus dia harus menderita? Bahwa penderitaannya itu bertujuan
untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menebus dosa manusia, untuk membawa manusia pada keselamatan, pada kehidupan, pada damai sejahtera, pada hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan Allah Bapa di sorga. Yesus sedang mengerjakan karya yang agung, yang besar dan luar biasa. Itu sebabnya ketika diperhadapkan pada peristiwa ini, dia diam. Bayangkan kalau Yesus bereaksi. Bayangkan kalau Yesus membela dirinya. Dia berdebat dengan Pilatus, dengan para pemuka agama untuk membela dirinya. Kemungkinan bisa saja Yesus tidak jadi disalib, bisa saja ia bebas dan sebagainya. Tapi Yesus tidak mengambil langkah itu. Dia mengambil langkah diam. Dia menerima apa yang harus ia alami. Ia diam karena ia tahu dengan pasti, dengan jelas tujuan dari apa yang ia alami. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, belajar dari pribadi Yesus. Ketika kita juga diperhadapkan pada situasi kondisi yang berat, ketika kita diperhadapkan pada situasi kondisi yang tidak kita kehendaki, yang tidak kita inginkan, maka apa yang kita lakukan? Seringkali orang bereaksi, seringkali orang mengambil langkah-langkah yang ada di pikirannya, yang ada berdasarkan pengalamannya, langkah-langkah yang ia ambil untuk mengantisipasi atau bahkan mencari jalan keluar dari apa yang ia alami, dari penderitaan, dari pergumulan, tantangan, hambatan yang ia hadapi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di lain sisi memang sebagai manusia kita harus juga berjuang sebagai manusia untuk menghadapi tantangan, mencari solusi dari setiap pergumulan yang ada. Tapi di sisi yang lain, pada bagian firman Tuhan ini kita diajarkan untuk diam. Diam bukan berarti kita pasrah menyerah, tapi diam yang dimaksud adalah kita mau mengerti, karena kita memahami bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saya yang berat, yang luar biasa dahsyat yang kita hadapi, pasti ada tujuan. Kalau kita perhatikan Yakobus pasal yang pertama, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita melihat di sini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan menjatuhkan diri, tapi Tuhan izinkan kita menikmati, menghadapi tantangan, penderitaan. Untuk apa? Sebab kita tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Hasil akhirnya adalah kesempurnaan. Bukankah itu yang menjadi tujuan penciptaan manusia di dunia ini? Manusia mengalami keserupaan dengan Tuhan, menjadi sempurna seperti Tuhan. Nah, itulah yang menjadi tujuan kita diperhadapkan pada situasi kondisi yang berat yang tidak kita kehendaki. Tujuannya apa? Supaya kita mencapai kematangan, supaya kita mencapai kesempurnaan, keutuhan yang dikehendaki Tuhan. Maka biarkanlah itu terjadi dalam kehidupan kita, biarkanlah kita menikmatinya. Seringkali reaksi-reaksi kita ketika diperhadapkan pada situasi yang buruk, justru bukan membuat kita semakin baik, justru membuat kita makin jatuh, makin hancur, makin tak berdaya, sehingga seringkali banyak orang tidak bisa kembali karena langkah-langkah yang dia ambil sudah salah. Diambil lagi, makin salah dan makin salah, dia pun sulit untuk kembali. Nah, mari kita diam. Diam bukan berarti kita menyerah, tapi diam karena kita percaya bahwa Tuhan punya maksud yang benar, Tuhan punya maksud yang baik, Tuhan punya rancangan yang indah untuk setiap pergumulan yang kita hadapi bagi anak-anaknya. Ingat, bagi anak-anaknya, yang bukan anaknya tidak termasuk dalam rancangan itu.
Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu yang pertama, mengapa Yesus diam. Yang kedua, kenapa Yesus diam, tidak berbicara, tidak bereaksi, tidak membela diri. Yang kedua, ia harus taat. Ia harus taat untuk meminum cawan yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa di surga. Kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 26, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-45, di situ kita melihat bagaimana peristiwa di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa. Yesus katakan, Tuhan kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sampai dia meneteskan keringat yang bercampur dengan darah. Saking depresi stresnya menghadapi betapa beratnya siksaan yang harus dialami. Kalau boleh biarlah cawan itu berlalu, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang jadi. Yesus sedang menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Yesus sedang menunjukkan ketaatan yang dahsyat yang harus menjadi bagian kita juga untuk taat. Dia diam bukan karena dia tidak mampu berbuat apa-apa. Justru dia diam oleh karena dia mau taat pada kehendak Allah Bapa di sorga. Yesus bersedia meminum cawan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketaatan yang Yesus sedang tunjukkan adalah ketaatan yang sempurna, yang tidak setengah-setengah. Kalau Yesus taatnya cuma setengah-setengah, dia tidak akan mau mengambil cawan itu. Mungkin dia akan membatalkan peristiwa penyaliban itu. Tetapi Yesus tidak mau melakukannya. Yesus mau taat sampai akhir. Yesus mau taat sampai akhir. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pun dengan kita harus demikian. Ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang berat yang kita alami, mari kita belajar taat. Mari kita belajar menemukan bahwa Tuhan menghendaki kita mengalaminya. Bukan semata-mata yang pertama tadi supaya kita semakin dewasa dalam Tuhan, semakin matang, semakin tekun. Tapi Tuhan menghendaki untuk kita taat dalam situasi-situasi yang berat sekalipun. Kalau kita taat dalam situasi yang baik, yang menyenangkan, yang indah-indah, tidak ada masalah di sana. Tapi ketika kehidupan situasi yang berat, lalu kita taat, kita tetap taat, kita senantiasa taat. Disitulah letak ketaatan yang sejati. Nah, tetapi ketaatan yang Tuhan kehendaki juga bukan ketaatan yang setengah-setengah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yesus sedang menghadapi puncak dari ketaatannya. Peristiwa penderitaan penyaliban itu menjadi puncak dari ketaatan Yesus. Nah, seringkali dalam peristiwa kehidupan kita yang berat, yang tidak kita kehendaki, seringkali kita juga menghadapi puncak-puncak, klimaks-klimaks penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Apapun itu. Saya percaya kita semua memiliki itu. Tapi ketika kita mencapai puncak itu, seberapa taat kita tahan untuk tidak bergeser selain tetap tunduk dan taat pada apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita mungkin masih sabar di awal, sabar di tengah. Tetapi ketika penderitaan sudah mencapai puncak klimaksnya, seringkali kita mulai gundah gulana, kita mulai gelisah, kita mulai bereaksi, kita mulai mencari-cari jalan keluar berdasarkan pemahaman kita. Seringkali manusia seperti itu. Nah, mari kita belajar untuk tetap setia. Mari kita belajar untuk tetap taat. Seringkali keputusan-keputusan kita ketika kita berada di puncak penderitaan, keputusan-keputusan yang kita ambil itu seringkali keputusan-keputusan yang salah. Keputusan-keputusan yang bersifat sementara, mencari jalan pintas, yang penting cepat selesai, padahal tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tidak hal yang benar yang kita lakukan. Nah, mari kita belajar melalui bagian ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kesabaran Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama, karena dia tahu tujuannya. Yang kedua, dia mau taat sampai akhir.
Dan dalam peristiwa yang sedang kita hadapi saat ini, kita akan diperhadapkan pada puncak-puncak klimaks penderitaan kita. Setiap orang sekarang sedang bergumul. Berita terbaru di Jakarta saja sudah 19.000 karyawan dirumahkan, 16.000 orang sudah di PHK. Kita tidak tahu sampai kapan pergumulan ini berakhir, tapi pasti kita akan mencapai puncak-puncak pergumulan yang luar biasa dalam peristiwa yang kita hadapi hari ini. Nah, apakah kita mau tetap setia dalam kebenaran? Apakah kita mau tetap taat dalam kebenaran? Apakah kita akan mencari jalan keluar yang lain, yang di luar dari kebenaran Tuhan? Nah, seringkali banyak orang menyerah di tengah jalan, mencari jalan pintas. Nah, mari kita tetap setia, tetap taat. Karena hidup ini bukan hanya sekedar di bumi. Hidup ini bicara soal kehidupan kekekalan. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita, memberkati kita untuk tetap sabar, untuk tetap tenang, untuk tetap menikmati kedewasaan yang Tuhan sedang ajarkan melalui peristiwa yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian kami. Kami nikmati pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Kami memahami tujuannya dan kami mau taat di dalamnya. Dan kami tahu dan percaya bahwa rancangan Tuhan indah, rancangan Tuhan baik, karena Engkau ada di pihak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.